Selamat pagi anak-anak TKA. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan kita sangat-sangat baik ya. Yuk, hari ini bertemu kembali bersama dengan Bu Emi untuk belajar agama. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa supaya kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ya. Dan kita bisa ikuti semua nasihat mama papa dan Tuhan Yesus. Ya. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami semua sudah berkumpul untuk belajar. Bimbinglah kami supaya kami menjadi anak yang pintar dan baik selalu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kita sekarang sudah berdoa. Yuk, udah siap dengan buku dan alat tulisnya? Oke, sekarang semuanya duduk bagus. Ya, Bu Guru mau cerita nih tentang kelahiran Nabi Musa. Tapi sebelumnya Bu Guru mau kita bernyanyi ya. Nabi Nuh. Ayo, siapa yang belum ngumpulin lautnya, baterainya atau kapalnya Nabi Nuh? Yuk, segera buat ya, segera kumpulkan. Bu Guru masih tunggu nih. Yuk kita nyanyi dulu ya. Nabi Nuh, 1, 2, 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 jiwa diselamatkan. Nah, itu cerita tentang Nabi Nuh. Nah, yuk sekarang kita buka bukunya halaman 13 ya. Bu Guru mau cerita sedikit tentang Nabi Musa, kelahiran Nabi Musa. Yuk kita simak baik-baik ya, dengarkan Bu Guru baik-baik. Ya. Dahulu kala di Mesir itu ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Nah, Fir'aun ini tidak suka. Ya kan, Fir'aun ini tinggal di negeri Mesir. Fir'aun tidak suka sama bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel makin lama makin banyak orangnya. Dan Fir'aun takut kalau nanti bangsa Israel menjadi bangsa yang memberontak kepada dia. Karena sekarang sudah banyak rakyatnya, orang-orangnya. Nah, lalu dia punya ide bahwa akan punya pendapat bagaimana kalau bangsa Israel ini anak-anak lakinya semua harus dibunuh. Ya, bidan-bidannya disuruh seperti itu. Ya, karena dia tidak mau ya bangsa Israel semakin banyak di negeri Mesir. Karena pada saat itu bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi budaknya Mesir. Anak-anak tahu budak itu? Ya, budak itu tidak dikasih upah, tidak dikasih uang, ya. Bahkan makannya tidak dikasih makan. Masih enak seperti kita, dikasih makan, ada makanan dalam 1 hari kita bisa makan 3 kali. Tapi kalau jadi seorang budak, nggak dikasih makan oleh tuannya, nggak dikasih uang, malah bajunya compang-camping, hanya kerjaannya kerja mulu, nggak ada istirahatnya. Kita masih bisa tidur, kalau mereka nggak bisa, ya. Masih bisa makan, nggak bisa. Masih punya baju bagus, dia nggak bisa.
Nah, pada situ bangsa Israel seperti itu, dibuat budak oleh Raja Firaun. Nah, akhirnya Firaun punya ide bagaimana kalau bangsa itu semua anak laki-laki yang baru lahir dibunuh. Dia memerintah kepada tentara-tentaranya. Nah, begitu. Tapi ada seorang ibu bangsa Israel ya yang melahirkan bayi laki-laki. Dan dia takut kalau anak ini dibunuh oleh Firaun, oleh tentara-tentaranya itu. Lalu dia minta petunjuk Tuhan. Nah, Tuhan memberikan menjawab doa ibu ini. Kata Tuhan, dia bilang, masukkan ke dalam keranjang. Nah, bayi itu dimasukkan ke dalam keranjang, lalu dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Nah, saat itu putrinya Firaun sedang bermain-main, sedang mandi bersama pelayan-pelayannya. Nah, putri itu melihat ketika dia mandi, putri Firaun biasa mandi di sungai itu ya, sungai Nil itu. Ketika melihat keranjang itu, dia menyuruh pelayannya untuk mengambil. Nah, wah, apa yang ada di dalam keranjang tadi, anak-anak? Iya, betul. Itu adalah anak bayi laki-laki. Bayinya itu gemuk, gemesin, elok rupanya. Ya, terus gimana dong? Ya, anak Firaun itu senang sekali. Lalu dia menyuruh pelayannya membawa pulang ke rumahnya. Nah, namanya itu siapa tadi? Musa, M-U-S-A, Musa. Nah, anak Firaun itu menyuruh kepada pelayannya untuk mencari ibunya untuk anak itu, supaya anak itu menjadi sehat, supaya apa? Disusui. Nah, kakak perempuan Musa mendengar perintah itu, lalu dia mencari-cari seorang ibu untuk menyusuinya. Nah, ya itu tadi, ibu Musa akhirnya bisa menyusui anaknya, dan Musa apa? Selamat. Dan ibu Musa bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan mendengar doanya. Nah, seperti itu kelahiran Musa. Nah, makin lama Musa menjadi seorang anak laki-laki yang sehat, yang bagaimana juga yang baik. Ya, dianya sedih melihat bangsa Israel, bangsanya sendiri itu ditindas oleh Raja Firaun dan dijadikan budak ya. Nah, nanti setelah Musa menjadi besar, dia diberi mukjizat dengan satu tongkat, yaitu tongkat ajaib ya, tongkat mukjizat yang diberi oleh Tuhan untuk membelah Laut Merah supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena pada saat itu bangsa Israel sudah gak kuat, dia sudah 40 tahun lamanya menjadi budak di negara Mesir. Wah, kasihan sekali ya. Kenapa sih? Bangsa Israel kan padahal bangsa pilihan Tuhan. Karena bangsa Israel seperti kita, suka gak mendengarkan perintah Tuhan, suka mau-maunya sendiri. Ya, akhirnya Tuhan menghukumnya menjadi budak di tanah Mesir. Ya, maka itu kita menjadi anak-anak Tuhan harus rajin berdoa, dengar-dengaran kepada Tuhan, terlebih kepada mama dan papa ya, supaya kita selalu mengerti dengan kehendak Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Ya. Nah, seperti itu. Nah, supaya mengerti dengan kehendak Tuhan, kita harus rajin berdoa dan juga baca firman Tuhan ya, supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Tuhan selalu menuntun kita sebagai anak-anaknya ya, anak-anak ya, dan selalu menyertai kita dimanapun berada. Nah, sampai di sini dulu tentang cerita tentang Nabi Musa. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah saat ini kita akan menyanyi lagu apa yuk? Oh iya betul ya, lagunya lagu Dari Terbit Matahari ya, bisa ya? 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang baik dan sungguh-sungguh baik. Oke, yuk sekarang kita lipat tangannya. Kita akhiri dengan doa. Ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan tentang Bapak Musa. Kiranya Tuhan kami selalu menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, mengasihi mama papa dan juga dengar-dengaran kepadamu Tuhan Yesus, juga kepada mama dan mama papa, dan juga kami selalu menasihat, selalu ikut turut dalam nasihat mereka ya Tuhan, dan juga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, biarlah kami senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam hal apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa yang jauh sempurna ini kami alaskan di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sampai ketemu kembali. Sehat selalu ya. God bless you. Tuhan menyertai. Bye.